Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Akang, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam membela mimpi, harapan dan cita-citanya ya. Baik sahabat-sahabat Akang, kali ini Akang mau unboxing nih ya. Ada dapat kiriman paket. Ini kiriman paketnya dari Sukabumi nih. Sahabat-sahabat Akang bisa lihat nih ya, ini paketnya ya. Oke ya. Nah, kita buka ya sahabat-sahabat Akang. Akang juga penasaran nih isinya apa gitu ya. Paketnya isinya apa. Oke, kita coba buka guys. Lucu itunya, apa namanya, kemasannya guys. Ternyata nih kemasannya bambu guys. Masya Allah. Ini isinya, masalah-masalah akan melihat. Jadi sahabat-sahabat, ini adalah sanad keilmuan, sanad kitab Fathul Muin ya. Mungkin sahabat-sahabat Akang ada yang sudah tidak asing ya. Fathul Muin itu kitab apa ya. Jadi Fathul Muin itu adalah kitab fikih. Jadi ini sanadnya ya. Sanadnya jadi yang disampaikan dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Hanafi Parungkuda Sukabumi ya. Jadi ini adalah pondok ini amma ini Al-Mukarram Kiai Haji Yunus Hanafi ya. Beliau adalah sesepuh ataupun pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikmah di Parungkuda Sukabumi ya. Guru mulia Akang ya, salah satu guru mulia. Dan ini beliau menyampaikan sanad keilmuannya bahwa keilmuan yang disampaikan oleh beliau alhamdulillah melalui susunan sanad ini sahabat-sahabat Akang bisa lihat ya. Jadi sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita, kalau teman-teman sahabat-sahabat Akang penasaran ya dari jalur mana, dari jalur siapa sanad keilmuan ini, nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, baik, ini sahabat-sahabat Akang ya. Jadi Akang mondok di Yayasan Darul Hikmah Pondok Pesantren Darul Hikmah Hanafi yang beralamat di Kampung Sindang Sari, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Ini adalah sanad keilmuan dari khusus kitab Fathul Muin ya di sini. Ini beliau yang mulia ya, guru Akang tercinta Mama Al-Mukarram, Mama Kiai Haji Yunus Hanafi. Ini beliau. Nah, kita lihat ini sanadnya lengkap sahabat-sahabat Akang semua ya. Jadi kalau misalkan diurutkan dari urutan ini
akan berada di urutan ke-42 ya. Ini akan. Jadi ini guru Akang tercinta ya, yang mulia Bapak Kiai Haji Yunus Hanafi. Kemudian baru ke Akang ya. Dan ini bukti bahwa keilmuan untuk kitab fikih ya, ataupun ilmu fikih yang Akang terima dari guru Akangnya beliau yang mulia Mama Kiai Haji Yunus Hanafi adalah sampai kepada baginda mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini melalui jalur Sayyidina Abdullah bin Umar ya. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar langsung kepada Rasulullah, dari sahabat Abdullah bin Umar, kemudian Imam Malik bin Anas. Akang terharu, sahabat-sahabat Akang mendapatkan kiriman sanad ini, masya Allah ya. Jadi insya Allah tidak diragukan lagi bahwa semua yang Akang pelajari dari guru mulia ini benar-benar sampai kepada Rasulullah ya, sahabat-sahabat Akang. Jadi kalau misalkan dihitung berarti generasi ke-42 ya. Nah, jadi sahabat-sahabat Akang, masya Allah, paket yang Akang dapatkan ya, ternyata masya Allah adalah sanad keilmuan fikih ya, yang Akang terima dari pondok dulu, dan alhamdulillah masya Allah bahwa keilmuannya sudah jelas, sanadnya sampai kepada baginda mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, mohon doa dari semuanya, apa yang telah Akang terima senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, khusus untuk diri Akang, umumnya untuk seluruh kaum muslimin ya. Kemudian pada kesempatan yang baik ini pula Akang memohon doa dari serta dukungan dari sahabat-sahabat semua, karena pondok Akang ini sekarang sedang membangun ya, sedang membangun pondok ya, masih tetap di Sukabumi tempatnya ya. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat semua ingin berinvestasi untuk bekal nanti di akhirat, sahabat-sahabat semua bisa ikut serta dalam pembangunan pondok pesantren Darul Hikmah Hanafi di Sukabumi ya. Mudah-mudahan infak, sodakoh ataupun wakaf tunai dari sahabat-sahabat semua senantiasa Allah lipat gandakan pahalanya, dan juga Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena mungkin selama ini kita berpikir bahwa harta itu ya, bahwa harta itu tidak mungkin dibawa mati, gitu ya. Harta itu tidak mungkin dibawa mati. Nah, ini pemikiran yang salah, sahabat-sahabat Akang. Kalau Akang berpikir ataupun berpendapat bahwa harta itu dibawa mati, kok bisa? Ya, tentu bisa ya. Hanya saja yang membawa harta itu bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri kagak bisa ya. Jadi bagaimana Kang caranya harta itu bisa sampai, bisa ikut ke kuburan ya, ketika nanti kita sudah wafat, ketika kita titipkan kepada orang lain, kepada lembaga, kepada yang lainnya. Misalkan kita punya harta, kalau misalkan harta itu ingin ikut ya dengan kita, menjadi penolong bagi kita nanti di yaumul qiyamah ya, di alam kubur, di alam barzah, ya titipkannya di mana? Titipkannya ke masjid, titipkannya ke pondok pesantren, titipkannya ke panti asuhan. Pokoknya infak, sodakoh
titipkan ke mereka, ya, sehingga kelak harta itu akan ikut bersama kita, ya, karena sebagaimana yang disampaikan melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, ya. Jadi ketika seorang hamba wafat, seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka akan putus semua amalnya, illa min salasin kata Rasul, kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Ya, jadi artinya ketika sahabat-sahabat akang semua berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada bangunan masjid yang sedang membangun, kemudian sahabat-sahabat semua berinfak, ya, ada pesantren yang sedang membangun, sahabat-sahabat semua punya harta berinfak dan lain sebagainya. Nah, nanti walaupun sahabat-sahabat semua sudah meninggal, sudah wafat, sudah berada di alam kubur, maka pahalanya akan ngalir terus, ya. Luar biasa. Jadi kalau misalkan kita sholat, kita puasa, pahalanya itu hanya ketika kita sedang melaksanakannya, ya. Ketika kita masih hidup dan bisa melaksanakan sholat, maka pahala akan terus kita dapatkan. Kemudian kalau misalkan kita puasa, pahalanya akan kita dapatkan ketika kita masih hidup dan masih melaksanakan puasa. Tetapi amal jariyah, sedekah jariyah, walaupun kita sudah meninggal, pahala dari sedekah jariyah itu akan terus mengalir walaupun kita sudah berada di dalam kubur. Yang kedua kata Rasul, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sahabat-sahabat semua punya ilmu sedikit, kemudian sahabat-sahabat semua amalkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Contoh kecil, sahabat-sahabat semua bisa mampu hafal dan tahu tentang surah Al-Fatihah misalkan. Kemudian sahabat-sahabat semua surah Al-Fatihah itu sahabat semua gunakan untuk ibadah, untuk melaksanakan sholat. Kemudian sahabat-sahabat semua diamalkan kepada orang lain, diajarkan kepada istri kita, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, sehingga dengan Fatihah yang kita ajarkan kepada mereka, mereka semua jadi bisa sholatnya jadi betul karena Fatihah yang kita ajarkan. Maka walaupun nanti kita sudah wafat, kita sudah berada di alam kubur, maka pahala dari ilmu yang kita amalkan tadi akan terus mengalir kepada kita. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, awaladin sholihin, anak yang soleh, yad'unalah, yang senantiasa mendoakan kepada kita. Kita semua walaupun sudah wafat, sudah berada di alam kubur, tetapi kita meninggalkan ahli waris, meninggalkan putra-putri yang soleh dan solehah, maka pahala dari mereka, setiap amal yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh mereka, ibadah yang mereka lakukan, pahalanya kita semua akan terus kebagian, akan mengalir terus walaupun kita sudah berada di alam kubur. Jadi sahabat-sahabat akang semua, mudah-mudahan buat sahabat yang memiliki kelebihan rezeki, ya, misalkan rezekinya sudah berlimpah tapi bingung mau dibawa, kalau misalkan berpikir kan dibawa mati nggak bisa, ya, maka titipkan ke tempat-tempat ibadah, titipkan ke melalui amal sedekah jariyah, maka insya Allah harta tersebut nanti akan kita temui di alam barzah dan juga di yaumul qiyamah. Sahabat-sahabat akang, itu saja yang disampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan sekali lagi akang mohon keikhlasan teman-teman semua untuk senantiasa mendoakan akang. Mudah-mudahan semua ilmu, semua amal kita diterima, ilmu yang kita terima yang tadi disampaikan, ya, melalui sanad keilmuan yang alhamdulillah sampai kepada Rasulullah juga bisa dimanfaatkan, ya. Itu saja sahabat-sahabat semua, tetap semangat membela mimpi, jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.